Di balik kepulan uap panas dapur SPPG Dapoer Rahayu, Cakung, tersimpan kisah haru. Para petugas kerap menemukan surat-surat kecil dari anak sekolah yang berisi ucapan terima kasih hingga permintaan menu, menjadi penyemangat mereka menyiapkan ratusan porsi makan bergizi gratis, MBG, setiap hari. Di dapur SPPG Dapoer Rahayu, Cakung, Jakarta Timur aroma masakan mulai tercium menjelang pergantian hari. Sementara sebagian besar warga masih terlelap, beberapa orang sudah bersiap mengenakan celemek dan penutup kepala, mencuci tangan, lalu mulai bekerja di antara suara gemericik air dan denting alat masak. Namun, bukan hanya uap panas dan suara penggorengan yang menemani mereka. Sesekali, para petugas menemukan secari kertas kecil di antara tumpukan ompreng kosong berisi tulisan tangan sederhana dari anak-anak sekolah. Ada yang menulis permintaan menu esok hari, atau sekadar ucapan terima kasih dan doa. Bagi mereka yang bekerja di dapur itu, surat-surat kecil tersebut adalah penyemangat di sela lelah. Bukti bahwa setiap sendok makanan yang mereka siapkan dini hari membawa kebahagiaan nyata bagi ribuan anak di kawasan Cakung, Jakarta Timur. Di balik setiap ompreng yang dikirim ke sekolah-sekolah, tersimpan kerja keras yang dimulai bahkan sebelum fajar. Kepala SPPG Dapoer Rahayu, Faris Alaudin, mengungkapkan bahwa banyak momen berkesan terjadi setiap kali timnya membagikan paket makan bergizi gratis, MBG, ke sekolah-sekolah. Mulai dari anak-anak yang meminta menu favorit hingga secari kertas kecil berisi ucapan terima kasih, semuanya menjadi dorongan moral bagi para petugas dapur. Ia menegaskan bahwa tim SPPG bukan hanya ingin menyajikan makanan yang lezat, tetapi juga benar-benar memastikan setiap menu memenuhi standar gizi yang dibutuhkan anak-anak. Karena itulah, SPPG Dapoer Rahayu terus memperkuat komitmen mereka dalam menyediakan hidangan sehat dan aman, terutama bagi penerima manfaat MBG yang meliputi anak-anak sekolah serta ibu hamil. SPPG Dapoer Rahayu setiap harinya menyiapkan ratusan porsi makanan bergizi yang kemudian didistribusikan ke berbagai titik, termasuk sekolah-sekolah di wilayah Jakarta Timur. Di tengah jadwal yang padat dan pekerjaan yang dimulai sejak dini hari, perhatian kecil dari para penerima manfaat menjadi energi baru di dapur tersebut. Di dapur ini, sayuran segar yang baru dipanen petani langsung masuk ke kuali, memastikan kualitas gizi tetap terjaga. Adapun pemasok sayur untuk SPPG Dapoer Rahayu dari UMKM Karang Taruna, seluruh bahan baku sayuran dipetik pada pagi hari dan dikirim sesuai pesanan. Cara sederhana ini menjadi fondasi utama yang menjaga mutu gizi setiap menu MBG. Dalam pelaksanaan program MBG, kesegaran bahan memang menjadi faktor kunci. Bukan hanya meningkatkan kandungan gizi makanan, tetapi juga memberikan nilai tambah bagi perekonomian lokal. Dapoer Rahayu yang dikenal sebagai dapur inklusif karena melibatkan puluhan pekerja lintas usia berperan penting dalam memperkuat rantai pangan lokal. Para petani mendapatkan kepastian penjualan, sementara warga sekitar merasakan manfaat ekonomi dari keberlanjutan program ini. Penggunaan bahan segar dari sumber terdekat juga membantu menjaga standar layak higiene sanitasi, SLHS, dapur. Waktu singkat antara panen dan proses masak mengurangi risiko kontaminasi sekaligus mempertahankan kualitas bahan. Melalui kolaborasi erat antara dapur SPPG dan petani setempat, Dapoer Rahayu menunjukkan bahwa upaya mencetak generasi emas dapat dimulai dari sajian yang diolah dengan bahan terbaik dari tanah sendiri. SPPG Dapoer Rahayu bukan hanya tempat memasak, tetapi ruang inklusif yang membuka peluang baru bagi warga sekitar. Dalam pelaksanaan program yang digagas Presiden Prabowo Subianto, dapur ini berhasil menyerap 47 pekerja, dari anak muda Gen Z hingga mereka yang berusia lebih dewasa. Dampaknya meluas. Program MBG ikut menghidupkan roda ekonomi UMKM lokal, terutama Karang Taruna yang memasok sayuran segar. Para pemuda kini lebih bersemangat memilih kualitas terbaik agar makanan yang diolah benar-benar bermanfaat bagi masyarakat. Di tengah sulitnya mencari pekerjaan, Dapoer Rahayu hadir sebagai penyelamat, bukan hanya menyediakan makanan bergizi, tetapi juga memberi penghidupan bagi keluarga para pekerjanya. Saat ribuan porsi makanan siap didistribusikan setiap siang, senyum para karyawan menjadi bukti sederhana bahwa dapur ini telah mengubah banyak hal di sini. Mereka menunjukkan bahwa semangat berkarya selalu hidup, tak pernah mengenal kedaluarsa. Ujar Faris saat ditemui wartakotalive.com, Selasa, 9 Desember 2025. Halo Mas Faris. Halo, Mas, mungkin bisa diperkenalkan Mas Faris ini selaku apa dan
aktivitas apa saja sih yang dilakukan di SPPG Dapur Rahayu ini? Ya, sebelumnya izin perkenalkan, nama saya Faris Alaudin, selaku Kepala SPPG Cakung Pulau Gebang 5, yang pada hari kesempatan ini izin memperkenalkan terkait kondisi di dapur ya, menjelaskan. Jadi kalau secara aktivitas di dapur Rahayu khususnya SPPG Pulau Gebang 5 saat ini telah beroperasi hampir kurang lebih 2 bulan, yang dimana sudah memberikan porsi perharinya itu sekitar 3.274 dan tersebar di 8 sekolah sekitaran Kecamatan Cakung. Mungkin. Ada yang melibatkan berapa karyawan sih Mas di sini? Ya, untuk khusus di Dapur Rahayu ya Pulau Gebang 5, saat ini kita sudah memberikan lowongan pekerjaan untuk Bapak dan Ibu masyarakat sekitar, itu sekitar 47 orang secara keseluruhan. 47 orang. 47 orang. Melibatkan warga sekitar berapa? Ya, tentunya pasti. Jadi secara mekanisme pada saat operasional sebelum dapur ini berjalan, kita sudah membuka lowongan pekerjaan itu di depan gerbang kebetulan. Jadi secara mulut ke mulut untuk masyarakat di sekitar daerah SPPG ini sudah bisa tersosialisasikan. Mungkin itu. Mas, kalau dari SPPG ini tuh gimana sih Mas menjaga mutu atau gizi? Kan pasti ada SOP-nya, terus Benar. seperti apa, didapatkan dari mana? Ya, untuk menjaga mutu dan juga kehigienisan dari pengelolaan di Dapur Rahayu ini, yang jelas kita pasti mengikuti arahan dan struktur dari BGN ya, SOP. Karena mau gimana pun seluruh SPPG yang ada di seluruh Indonesia itu pasti mengacu pada SOP. Nah, untuk menjaga kehigienisan terkait kondisi di dapur, yang jelas kita selalu melakukan dan mengupayakan memakai APD. Jadi sebisa mungkin dan semaksimal mungkin seluruh karyawan yang terlibat langsung dalam pemproduksian, baik dari persiapan, penerimaan bahan baku sampai pendistribusian, itu sudah dengan sesuai SOP dari BGN. Itu. Oke, Mas, kalau dari sini ada nggak sih bekerja sama warga lokal buat pemenuhan bahan baku makanan, atau yang mau pekerjakan warlock dan menyerap tenaga kerja begitu Mas? Kayak ada Karang Taruna gitu mungkin. Ya, kebetulan di SPPG Pulau Gebang 5 kita memberdayakan Karang Taruna di Kelurahan Penggilingan. Jadi memang pada dasarnya kita bersinergitas dengan Karang Taruna untuk bisa memajukan UMKM lokal. Jadi pada dasarnya ini instruksi langsung dari Bapak Presiden, artinya ketika instruksi masuk dan sampai ke dalam akar rumput, kita wajib untuk menjalankan. Dan perihal Karang Taruna yang kita berdayakan, itu menjadi salah satu poin penting, karena bagi kami kebermanfaatan dari program makan bergizi gratis harus sampai kepada elemen seluruh yang ada di masyarakat. Tuh. Mungkin bisa dijelasin sedikit Mas, Karang Tarunanya ini dia bahan bakunya apa, sayuran dengan cara menanam sendiri lalu dibawa ke sini atau seperti apa Mas? Ya, kalau secara mekanisme dari Karang Taruna ada beberapa yang memang diproduksi sendiri, itu untuk di Dapur Rahayu dia menyuplai sayur-sayuran seperti sawi, toge, wortel, salada, timun, dan sayur lainnya yang memang pada setiap hari kita memproduksi hampir kurang lebih 10 macam sayuran untuk diproduksi perharinya. Nah itu, jadi memang ada satu pemberdayaan dari masyarakat khususnya Karang Taruna, itu bisa menjadi modal dana usaha mereka lah, kayak gitu. Berarti ada kolaborasi begitu ya? Iya, sinergitas. Itu dilakukan pengiriman sayurannya itu setiap hari atau ada waktunya sendiri Mas? Ya, biasanya kita dalam membuat siklus menu itu biasanya di weekend, jadi hari Sabtu. Jadi pada saat hari Sabtu kita sudah
keluar menu siklus untuk minggu depan. Di situ kita share untuk Karang Taruna mempersiapkan. Jadi karena BGN ini secara pemproduksian dalam 1 minggu itu ada 6 hari, artinya Karang Taruna sudah mempersiapkan untuk 1 minggu ke depan, 6 hari ke depan, sayuran apa aja yang bakal dibutuhkan untuk 1 minggu ke depan, seperti itu. Mas, kalau untuk menu-menunya sendiri pasti beragam. Benar. Apa aja sih Mas, dan menyebar ke berapa sekolah, mungkin bisa disebutkan beberapa sekolah? Ya, untuk menu ya beragam. Kayak hari kemarin Senin itu ada sate taichan kita produksi. Jadi memang ada beberapa masukan dari anak sekolah yang kadang kita lihat. Jadi anak sekolah ini hari ini lucu. Jadi banyak kreativitas untuk memberikan masukan. Jadi kita sebagai SPPG sangat terbantu. Misalkan anak-anak request kayak kemarin minta sate taichan, insya Allah dan alhamdulillah sudah kita realisasikan. Terus untuk menu hari ini itu ada bakso, terus ada bihun dan segala macam, tambahan nasi dan kerupuk udang, sangat variasi. Terus untuk pemproduksiannya tadi SPPG Pulau Gebang sudah saya jelaskan di awal 3.274 di 8 sekolah itu. Yang pertama itu ada SDN 24 Pulau Gebang Pagi, SDN Pulau Gebang 24 Pagi. Terus yang kedua ada SDN 01 Cakung Barat, terus ada SDN 06 Cakung Barat, SDN 07 Cakung Barat, terus ada SMP Negeri 168 Jakarta. Terus kita juga mendistribusikan ke 2 PAUD yang ada di Kelurahan Pulau Gebang, PAUD Mekarjaya dan PAUD Al Hidayah. Total ada 8 sekolah yang kita distribusikan per harinya. Nah, Mas, setelah tahun berjalan 2 bulan, melihat antusias dari para siswa seperti apa sih Mas? Bahkan tadi saya juga sempat tanya-tanya sama karyawan di bawah, sampai ada yang tulis surat cinta, bilang makanan enak banget. Ada momen-momen mungkin Mas bisa ceritakan? Ya, dengan program MBG ini dari Bapak Presiden sangat memberikan euforia lah buat anak-anak. Jadi anak-anak itu sekarang salah satu alasan masuk sekolah itu karena adanya MBG. Nah, jadi karena melihat anak-anak sekolah, kami pun yang berada di dapur SPPG Pulau Gebang 5 itu sangat antusias dan memberikan suntikan moral yang sangat luar biasa untuk memberikan makan bergizi gratis setiap harinya. Jadi ketika anak-anak itu senang memiliki daya sekolah yang kuat dan tinggi untuk masuk sekolah, jadi kita juga merasa bahagia lah untuk memberikan makan bergizi gratis ke anak sekolah seperti itu. Mas, berarti kalau ada masukan tadi mengenai pasar taichan itu terbuka ya dari pihak SPPG, mungkin nanti juga dikoordinasikan dengan pusat gitu ya? Betul, jadi ketika ada masukan dari anak-anak sekolah, memang tidak seluruhnya kita realisasikan. Karena juga kita ada ahli gizi di SPPG Pulau Gebang 5 yang memang akan mengukur terkait gizi untuk anak-anak, karena pada dasarnya program makan ini dari Bapak Presiden itu makan bergizi gratis, bukan makan enak gratis. Jadi sebisa mungkin kita memberikan pelayanan dan makanan yang terbaik, tapi Oke. Nggak apa-apa, sambil mama aja.
Suka gak menu hari ini bakso? Enak. Makan bukan yang Makan. Perempuan. Lucu. Tapi kalau menu hari ini suka gak? Bakso. Mantap. Jangan lupa subscribe ya.